Di Al-Quran saya lihat di Al-Quran ada benarnya juga, ada Taurat, ada juga Injil yang diturunkan sama Isa, dan terakhir Al-Quran kan. Tapi kan di Al-Quran bilang bahwa ada ayat yang dirubah dari mereka. Betul. Di Taurat juga ditulis sebenarnya nabi yang terakhir akan datang Muhammad. Nggak ditulis namanya. Namanya nggak ditulis. Di Injil juga ada seperti itu kan. Ada indikasi aja. Senang sekali di depan saya ini sekarang ada seorang pemuda Cindo nih. Wes, Cindo ganteng nih, kayak bintang film Mandarin, Masya Allah. Saudara Eko ya? Iya. Eko Saputra. Oh, mirip-mirip sama gua namanya. Oh iya? Nama tengah gua juga Eko. Eko Saputra ya? Iya. Oh ya, KTP-nya udah ya? KTP-nya udah tadi dikasih. Nah, Eko ini menyatakan diri untuk masuk agama Islam. Betul. Betul ya? Seperti biasa, ini kan karena sudah menyatakan diri untuk masuk agama Islam ke admin, jadi kita sudah buatin surat pernyataan memeluk agama Islam. Betul. Ya, jadi ini bisa langsung dibawa pulang. Seperti biasa, sebelum kita bersyahadat, saya ada beberapa pertanyaan standar lah. Iya. Ya, pertama-tama, apakah Eko Saputra ini menyatakan diri untuk memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah. Yang kedua, kan orang tua masih ada dua-duanya? Tinggal nyokap. Mama maksudnya. Jakarta banget nyokap. Ya, tinggal mama. Dalam di Tanah Abang ya. Mama usia berapa sana? Mama sekitar 50-an kalau nggak salah. Oh, 50-an. Persisnya lupa sih. Mungkin 55 up lah gitu. Ya, oke. Mama udah tahu Eko mau masuk Islam? Tahu, saya udah ngomong. Saya juga ada belajar kan. Oke. Terus Mama gimana? Mama kalau dari Mama sih ya alhamdulillah senang aja gitu sih, karena kan ya dia juga mau yang terbaik buat anaknya juga gitu. Jadi nggak ada paksaan sampai atau gimana gitu. Alhamdulillah. Tujuannya tadi saya nanya begitu, kenapa? Bukan orang yang mau memeluk Islam itu harus minta izin orang tua, bukan. Ya, tetapi kalau orang tua calon mualaf ini misalnya menentang atau marah-marah atau macam-macam lah ya, kita sebagai Eko seperti Eko nih, calon mualaf nih, nanti boleh menjawab, boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Oke. Mamah nih, ya orang yang lahirin kita nih. Iya, betul. Ya. Di Islam kita diajarkan untuk menghormati ibu kita. Pasti. 3 kali kadarnya lebih daripada ayah kita. Iya. Ya, jadi kalau misalnya nanti mama begini mana, bisa dijawab dengan yang paling lembut. Oke. Yang ketiga seperti biasa, di dalam Islam itu kan ada syariat. Iya. Ya. Setelah bersyahadat, nanti ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji jika mampu. Apakah Eko Saputra ini berjanji di hadapan kita dan di hadapan Allah SWT untuk melakukan syariat tersebut? Berjanji. Alhamdulillah. Sudah pernah coba puasa juga kemarin. Widih, berapa lama? Ada yang kemarin 15 hari, ada yang 10 hari. Serius? Iya. 15 hari? Iya. Siapa yang suruh? Enggak, saya kemauan sendiri. Widih, pengen ngerasain gitu ya? Dan dijalanin juga ternyata ya tidak terlalu sulit sih. Dan kan puasa juga secara ilmiah juga bagus buat kesehatan kan. Ya. Tapi puasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Ya ikut sahur juga sama. Oh, dari sahur sampai maghrib? Iya. Widih. Terus udah nyobain sholat belum? Sholat belum, karena kan aku belum paham lah gitu. Oke. Sekarang gini aja, biar kita nggak lama-lama ya. Eko tolong baca nanti dari sini pernyataan memeluk agama Islam sampai sini, terus kemudian dengan ini saya nama Eko Saputra langsung ke sini aja agama sebelumnya, ya baru ini sampai 2 kalimat syahadat baru kita bersyahadat. Oke. Ya silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Eko Saputra, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang kita berjabat tangan. Eko ikuti kata-kata yang akan saya sampaikan, misalnya satu persatu dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah.
selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sah. Waduh, alhamdulillah sah. Eko sudah jadi muslim. Ya, saya peluk dulu sebagai saudara saya yang baru. Semoga istiqomah ya. Amin. Alhamdulillah. Selamat ya. Teman-temannya kalau mau kasih selamat duluan boleh. Masya Allah, alhamdulillah. Ini nemu teman-teman di mana kok? Teman kantor. Oh, teman kantor, oke. Bukan teman nongkrong ya? Teman kantor kayak nongkrong juga. Oh, teman nongkrongnya di mana nih nongkrongnya? Nongkrongnya biar di coffee shop aja, Pak. Oh, coffee shop. Oke, Eko tolong tanda tangan di atas materai, terus nama jelas. Di akta kelahiran emang tulisannya udah Eko Saputra gitu? Iya benar. Nggak ada nama Chinese-nya? Nggak ada. Oke. Nah nanti pulang, tolong nanti ditempel foto ya. Iya. Foto sendiri ya, jangan foto orang lain ya. Jangan foto temennya. Foto tempel sendiri, terus di laminating boleh. Terus jangan lama-lama diurus untuk mengganti keterangan agama di KTP. Iya. Ya. Perginya ke kelurahan aja. Di kelurahan nanti cari petugas Dukcapil. Iya. Ya, bilang aja saya mau ganti keterangan agama di KTP, harus bawa ini. Berikut di KK juga berarti ya? Iya, harus bawa ini ya, kalau nggak bawa ini nggak diterima nanti. Oke. Nggak sampai sehari jadi itu. Iya. Ya, bisa masukin sini ya. Alhamdulillah. Sudah sunat belum? Sudah. Kapan? 1 tahun lebih yang lalu kalau salah. Loh, siapa yang suruh? Memang kemauan juga. Oh, kemauan sendiri. Karena kesehatan. Kesehatan juga. Oke. Kalau nggak sunat kan belum boleh syahadat dong. Kata siapa? Emang nggak boleh? Nggak apa-apa. Syahadat dulu, yang penting syahadat dulu. Kapan orang itu mau beriman langsung bersyahadat, sunat belakangan nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya kira harus sunat dulu baru syahadat gitu. Mau disunat lagi? Jangan. Hilang nanti. Kirain mau sunat lagi. Ini ada beberapa bingkisan. Yang pertama ini ada, nah ini ada buku untuk belajar sholat. Ya, nanti Eko baca semuanya mulai dari niat, wudhu sampai bisa sholat sendiri ya. Ini ada buku kecil juga untuk mempelajari sifat sholat Nabi Muhammad SAW ya, untuk pelengkap. Ini ada buku Iqra. Nanti Iqra itu belajar baca Quran. Nah, sebelum bisa baca Quran, belajar Iqra dulu, mengenal huruf-huruf bahasa Arabnya. Ya, nanti ada tanda baca bagaimana, bacanya bagaimana, nanti ada yang ngajarin. Bukan belajar sendiri ini, tenang aja ya. Nah, ini ada Quran dari Al-Qosbah. Ini adalah persembahan daripada penonton channel Donditan untuk orang-orang yang masuk Islam di studio Geramalab Jakarta. Ya, alhamdulillah tolong diterima. Ini masih dibungkus plastik nih ya. Makasih, tapi Pak, nanti Eko belajar cari informasi bagaimana adab memegang Quran. Bagaimana adab menyimpan Quran. Ya, harus taruh di tempat yang paling baik. Jangan sembarangan tempat. Ya, megang juga harus berwudu dulu. Ya. Nanti belajar wudunya di sini. Mau nanya, kalau sholat itu kan harus baca Al-Fatihah ya? Iya, betul. Kalau belum hafal Al-Fatihah, apakah boleh bawa buku gitu sambil boleh? Boleh. Pegang buku ini boleh, pegang handphone boleh, di print di kertas pun boleh, ditaruh di dinding boleh, yang kita menghadap kiblat gitu. Sambil baca nggak apa-apa. Waktu belajar ya. Iya, waktu belajar. Jangan ke masjid nanti bawa kertas begini, nggak enak. Iya, kalau di masjid kan udah ada yang bimbing ya. Iya, kalau di masjid kan tinggal dengerin imam. Kalau sendiri, mau saya lagi sholat di rumah sendiri gitu. Boleh, sangat-sangat boleh. Ya. Ini ada sejumlah uang, jumlahnya nggak banyak. Jangan dilihat jumlahnya. Ini adalah zakat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, ini hanya bentuk kepedulian kita aja. Ya, mungkin Eko sudah cukup kaya tuh, jangan dilihat jumlahnya. Ya, ini hanya bentuk kepedulian kita aja. Karena orang yang baru masuk Islam itu termasuk salah satu dari 8 kelompok ya yang berhak menerima uang zakat. Ya, tolong terima aja. Nanti mau dipakai buat apa aja silakan. Mau nanya, Koko kenapa pilih agama Islam? Nanti dulu, ini belum selesai. Nah, ini ada sajadah nih yang kita mau kasih juga nih ke Eko nih ya. Sajadahnya ada contekan. Dulu waktu SMA suka nyontek nggak? SMA ada. Nyontek. Ngaku deh. Nyontek ya, nanti belajar sholatnya pakai sajadah ini.
ada bacaannya, bacaan sholatnya. Oh, jadi saya bisa lihat Ya, jadi nggak usah pegang buku, nggak usah pegang handphone atau nggak usah di print. Di sini udah ada bacaannya. Cuman kalau yang mungkin di sini nggak ada bacaan surat pendeknya, boleh di print atau boleh pegang buku. Boleh. Ya, ini boleh. Ini tolong diterima. Juga ada sarung nih. Nah, sarung ini persembahan dari BHS Tech, sarung atlas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untung udah sunat. Kalau belum kan lumayan buat sunat. Udah 3 sarung sama sajadah saya. Oh gitu? Beli sendiri apa dikasih orang? Tadi dikasih Pak Murji teman saya, baru ada beli sendiri. Dikasih pasangan saya juga. Ya. Alhamdulillah, ini saya masukin sini ya. Ya. Oke, tolong diterima. Makasih Pak. Baik. Terus gini, ada yang mau saya sampaikan dulu begini. Oke, ini ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Eko perlu memahami dan menyadari bahwa setiap manusia, ya, termasuk saya, termasuk Eko, dulu waktu kita lahir, kita sebenarnya itu fitrah. Betul. Ya, fitrah itu artinya apa? Fitrah itu sebenarnya Muslim. Iya. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada pencipta kita. Ya, setiap bayi lahir kan nggak bisa apa-apa. Dia dititipkan kepada orang tuanya. Ketika dia besar, mungkin dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu kan karena orang tuanya. Nah, nanti ketika orang itu besar lagi, mendengar Islam, terus dia menerima Islam seperti Eko sekarang, bahkan sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu tidak pindah agama. Ya, tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya. Ya, fitrah itu sebenarnya sifat asal. Oke. Yang kedua, ketika ada orang yang bukan Islam, terus kemudian dia masuk Islam, insya Allah dosa-dosanya dia, dari mulai dia akil balik sampai dia bersahadat, insya Allah dihapuskan. Amin. Keren nggak? Keren. Tapi kebaikan yang pernah dilakukan dari akil balik sampai dia bersahadat, nggak dihilangin, tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Amin. Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Jadi Eko sekarang seperti bayi yang baru lahir. Iya. Ya, nggak punya dosa. Dosanya udah dinolin. Ya, banyakkan dosa gue daripada Eko nih sekarang nih. Ya, makanya itu banyak-banyak berdoa. Doain juga saya, doain juga teman-teman yang lain, doain juga penonton di channel saya. Mudah-mudahan nih kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Istiqomah tahu ya? Belum tahu. Istiqomah tuh konsisten. Konsisten ya. Ya. Husnul khotimah tuh mati dalam keadaan yang baik atau mati dalam keadaan Islam. Ya, karena kita Islam itu artinya apa? Berserah diri kepada pencipta kita. Selain berserah diri, damai, taat, patuh, tunduk, selamat. Gitu ya. Nah, jadi Islam adalah ajarannya, Muslim adalah orang yang berislam. Ya, jadi kalau nyebut orangnya Muslim, nyebut ajaran atau agamanya Islam. Oke. Paham ya? Paham. Nah, jadi sekarang Eko sudah menjadi orang yang fitrah, kembali ke fitrahnya sebelumnya, nggak punya dosa. Alhamdulillah, doain kita semua. Ya. Amin. Terus kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua ini dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Dan juga kita berdoa insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah. Gitu ya. Amin. Dan juga kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dihindarkan dari api dan azab neraka ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ngobrol dulu dikit boleh ya? Boleh. Kalau boleh cerita secara singkat, alasan mau masuk Islamnya kenapa? Karena salah satu saya baca Al-Quran. Jujur aja, aku ada lihat podcastnya Kodin. Saya satu kesepahaman lah sama Kodundi kan. Maksudnya saya berpikir bahwa Isa itu adalah nabi. Oke. Yesus maksudnya. Yesus adalah nabi. Karena saya berpikir secara logika saya, kalau misalnya kan Yesus bentuk manusia ya, benar ya. Biarpun dia tanpa seorang ayah ya, dari Maria yang perawan yang melahirkan, perawan suci ya. Jadi kalau saya bilang kayak gitu, kalau dianggap dia Tuhan, kenapa Adam nggak dianggap Tuhan juga? Diciptakan dari tanah satu. Betul sekali. Itu ada lagi, tahu nggak Melkisedek? Nggak tahu. Di Bible ada Ibrani 7 ayat 3. Tidak berayah, tidak beribu, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Ciri-ciri Tuhan bukan itu? Lebih hebat dari Adam loh. Iya kan? Nah, terus satu lagi
dari makanan babi. Di Taurat saya baca babi itu diharamkan. Betul. Di Injil kan dibilang kan bahwa hukum itu sudah disempurnakan kan. Di Perjanjian Baru maksudnya? Ya, disempurnakan kan maksudnya. Disempurnakan oleh Perjanjian Baru itu. Menurut orang Kristen? Menurut orang Kristen, benar. Tapi menurut orang Kristen juga hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Iya. Dan saya berpikir di Muslim makan babi haram, kenapa? Mungkin ada sebabnya secara ilmiah juga kan. Cacing pita itu tidak akan mati saat dimasak juga dan tidak bagus buat kesehatan. Dan saya baca Al-Quran juga, boleh seorang Muslim makan babi kecuali dalam keadaan terpaksa. Darurat dan dia tidak menginginkan itu. Baru masalah melihat masalah ibadah juga lah gitu. Aku agak amazed lihat orang Muslim yang bisa sholat setiap saat gitu. Sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Itu yang wajib. Mungkin yang ada yang nggak sehari 5 kali atau 3 kali, tapi saya amazed sih. Maksudnya di dalam kesibukan itu mereka masih ingat sama yang di atas gitu. Ngeliat teman-temannya ya sholat. Ada teman-teman dia sholat juga gitu. Alhamdulillah Bang ya. Pahalanya gede tuh Bang. Alhamdulillah. Iya. Terus masalah apa dulu saya berpikirkan agama Islam banyak dikaitkan dengan terorisme ya, benar ISIS dan lain-lain gitu ya. Berjihad dengan membunuh diri dan lain-lain kan. Tapi setelah saya baca Al-Quran, ya sebenarnya ajarannya tidak seperti itu. Ya Berjihad saat Nabi Muhammad ingin berperang dengan umatnya. Saat mereka mau perang, kalau misalnya umat yang mau diperangi mereka itu meminta maaf tidak jadi berperang, mereka juga tidak berhak untuk membunuh. Iya, betul. Dan berjihad itu juga bukan hanya karena perang aja gitu. Lu berjihad dengan harta lu, berjihad dengan umur, badan, tenaga, semua bisa. Jadi makanya saya di situ juga belajar juga, baca juga. Jadi lihat ada yang something wrong ini, beda gitu. Di mana? Di Kristen? Iya, maksudnya aku lihat dari informasi dari orang gitu-gitu. Yang menuduh Islam teroris. Iya gitu-gitu. Jadi kayak ya saya ngeliat nggak segitunya juga sebenarnya gitu. Dan dari Nabi Muhammad SAW juga bersabda juga, dia kan selalu kaulo kita kan. Iya. Kaulo kan, dan hukum-hukum di Al-Quran itu saya lihat jelas, dari pembagian warisan itu semua ada aturannya semua gitu. Betul. Oke, jadi melihat Islam itu komplit gitu ya? Komplit. Paket komplit gitu ya? Paket komplit. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelumnya dulu Kristen gereja apa? Gerejanya, saya gereja di GBI biasanya. GBI mana nih? Pertama kali di Plaza Indonesia. Baru ya ke JPCC, sometimes ke Gilgal. Oke, GBI apa tuh berarti? Tiberias apa Betani? Betani ya kalau salah ya. Salah sama gua. Iya. Berarti dulu anak buahnya Insinyur Niko ya? Enggak juga sih, saya kan cuma kalau dulu gereja juga, gereja aja gitu. Enggak, maksudnya kan gereja GBI Betani itu kan punya Insinyur Niko. Iya benar. Oke. Sama, berarti kita sama alma mater dong berarti. Iya, sama. Berapa tahun di GBI itu berarti? Ya, aku kalau Kristen ini sekitar 45 tahun kalau nggak salah. 45 tahun. Udah dibaptis? Udah dibaptis, tapi aku 2 tahun belakang ini aku tidak ada gereja, tidak apa ya, hidup seperti manusia biasa aja gitu. Tapi mencari yang lebih baik lagi. Tadi saya tertarik waktu Eko bilang kan Isa itu cuma nabi gitu ya. Isa atau di Bible sebagai Yesus gitu ya. Tapi dulu sadar nggak kenapa orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan? Juru selamat. Karena juru selamat. Iya, karena kan Isa yang datang nanti perangin Dajjal ya. Itu di Islam. Iya. Di Kristen juga ada seperti itu. Di Kristen nggak ada Dajjal. Di Kristen nanti kan Yesus datang kedua kali untuk menjadi hakim yang adil. Gitu. Iya, di Wahyu kalau nggak salah ada ya. Tapi nggak ada Dajjalnya. Kalau di Wahyu kan perang naga. Iya. Di situ lah, saya agak-agak lupa sih. Udah lama juga nggak baca. Iya. Oke. Nah, tapi berarti waktu itu waktu masih jadi Kristen. Dan di Al-Quran saya lihat, di Al-Quran ada benarnya juga, ada Taurat, ada juga Injil yang diturunkan sama Isa, dan terakhir Al-Quran kan. Tapi kan di Al-Quran bilang bahwa ada ayat yang dirubah dari mereka. Betul. Di Taurat juga ditulis sebenarnya nabi yang terakhir akan datang Muhammad. Nggak ditulis namanya. Namanya nggak ditulis. Ya. Di Injil juga ada seperti itu kan. Ada indikasi aja. Indikasi ya. Dan di Al-Quran membenarkan itu semua ada. Betul. Jadi makanya saya melihat ada nilai plus di situ maksudnya. Betul. Oke, alhamdulillah. Di Quran
Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada Bani Israel. Betul. Ya, tetapi apakah yang disebut dengan Taurat dan Injil itu kitabnya orang Yahudi dan kitabnya Kristen? Belum tentu, bukan gitu ya. Kenapa bisa bilang begitu? Kalau kita pelajarin Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen, sejarahnya memang cukup panjang. Itu bukan kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang diutus. Ya, Taurat bukan ditulis oleh Nabi Musa, yang disebut Bible-nya Kristen yang Perjanjian Baru itu juga tidak ditulis oleh Yesus, sama murid-murid itu juga bukan. Jadi itu semuanya kalau dipelajarin, kalau bukan ditulis oleh nabi yang diutus atau pengikutnya, berarti kan itu bukan Taurat Injil yang dimaksud oleh Quran. Betul. Gitu. Lagi pula di Quran juga disebutin. Di Quran surat Al-A'raf 157 dikatakan mereka beriman kepada nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW maksudnya. Ditulis apa? Yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah sekarang di Bible-nya Yahudi dan di Bible-nya Kristen kan nggak ada nama Nabi Muhammad SAW. Iya, benar. Cuman indikasi aja mungkin ada. Tapi namanya tidak tertulis. Kalau namanya tidak tertulis berarti kan ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 itu. Betul. Gitu maksudnya. Tapi keren, nanti belajarnya tambah banyak. Kan sudah baca Quran nih. Iya. Apa yang terjemahannya? Iya, terjemahan. Nanti rencananya mau baca sampai habis sih. Terjemahannya baca dulu sampai habis. Nanti baca lagi, ulang lagi. Ya, tapi nanti hubungin Suci ya. Nanti Suci juga akan nanya ke Eko. Iya. Tolong sediain waktu dalam seminggu 2 hari. Iya. Ya, untuk apa? Untuk yang tadi tuh. Belajar Iqra. Sholat, belajar Iqra. Iya. Nanti kita kirim guru privat ke rumahnya Eko. Boleh. Ya, kalau mau lebih cowok, kita kirim gurunya juga cowok. Iya. Ya, satu pertemuan 90 menit. Iya. 1 minggu 2 kali. Iya. Tentuin hari sendiri, jamnya sendiri, tentuin nanti janjian sama gurunya. Iya. Ya, nanti kita akan cari guru yang rumahnya dekat sama Eko. Iya, boleh. Gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan dalam waktu berapa lama, sebulan 2 bulan sudah bisa baca Quran. Ya, alhamdulillah. Oke? Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Kalau sudah bisa baca huruf hijaiyahnya, rasain nikmatnya. Oke, kalau sekarang baca terjemahannya kan? Iya. Mungkin ya nikmat-nikmat, tapi tidak senikmat kalau kita bisa baca huruf aslinya yang dalam bahasa Arab. Ya, Iya. nantikan kenikmatannya gitu ya. Ya, mudah-mudahan dipermudah ya, dilancarin ya. Saya juga masih belajar, butuh banyak tahu juga lagi sih. Iya, memang harus. Jadi gini, Eko juga harus tahu sumber hukum di dalam Islam itu nggak cuma Quran. Iya. Yang paling tinggi adalah Quran. Di bawahnya Quran nanti ada hadis yang sahih. Iya. Ya, hadis ini macam-macam, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif, ada hadis maudhu, dan hadis mungkar dan sebagainya. Yang bisa kita ikuti adalah yang hadis sahih aja. Karena sahih itu artinya otentik. Oke. Oke, yang di bawahnya kalau bertentangan dengan Quran udah pasti nggak bisa dipakai. Iya. Di bawah hadis sahih itu nanti ada keputusan atau kesepakatan para ulama. Ya, di bawahnya lagi nanti baru ada qiyas. Iya. Islam punya hukum itu ada turunannya, Quran, hadis sahih, ijma ulama, dan qiyas. Iya. Ya, jadi kalau nggak ada di Quran, misalnya kita cari pertanyaan apa gitu, di samping Quran itu kan ada tafsir biasanya kan. Iya, iya. Baru baca Quran, karena di Quran itu kan ada ayat-ayat yang butuh tafsir, juga ada ayat-ayat yang tidak butuh tafsir. Iya. Contoh babi haram, apa yang udah tafsirin lagi coba? Iya. Kan nggak perlu tafsir. Iya. Tapi kalau ada ayat-ayat yang membutuhkan tafsir, kita baca tafsir. Iya. Nanti di tafsir tuh biasanya sudah ketemu jawabannya. Iya. Kalau nggak ketemu jawabannya, tinggal buka di hadis sahih. Iya. Hadis sahih nggak ada, ijma ulama. Ijma ulama, qiyas. Biasanya kalau di Quran belum ada jawabannya, kita nggak tahu jawabannya, di tafsir sudah ada jawabannya. Iya. Biasanya di hadis sahih juga pasti sudah ada jawabannya. Iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan jadi kita di dalam Islam kita menjalankan Islam, kita tahu nih ada aturan-aturan buat kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, semua ada aturannya. Dari mulai bayi lahir sampai dia mati juga semua ada aturannya kan dalam Islam. Terus kemudian hukum-hukumnya kita juga harus tahu. Gitu. Ya, kalau ada yang nggak jelas, ada yang perlu ditanyain, jangan sungkan-sungkan. Pasti. Ya, nanti minta nomor saya ke Suci juga boleh. Oke, baik. Oke, nanti kita juga rutin biasanya suka adain acara buat ngumpulin nih orang-orang yang seperti Eko nih yang baru-baru masuk Islam nih, kita kumpulin, kita ngaji bareng. Boleh. Kita kita kuatin iman sama akidah kita. Boleh. Gitu ya. Siap. Ada pertanyaan? Tadi nanya apa tadi? Tadi nanya gue ya, nanya kenapa masuk Islam gitu. Iya. Oh, itu ceritanya banyak udah gue bahas sih di YouTube lah ya. Tapi intinya adalah gini. Sebuah agama itu landasan yang paling pokoknya apa? Kan kitab. Iya. Ya kan?
Kalau dulu mungkin zaman Nabi masih hidup, Nabi bisa mengajari kita. Tapi kalau Nabi sudah nggak ada, apa yang kita pegang kalau bukan kitab sucinya? Betul. Kan? Jadi saya berangkat perjalanan dari mulai meninggalkan Kristen sampai akhirnya masuk Islam karena saya belajar dari kitab sucinya. Iya. Ketika saya mempelajari ulang kitab suci saya waktu itu di Kristen, yaitu Bible, ternyata banyak kontradiksi. Iya. Ternyata ada ayat-ayat yang tidak otentik atau tidak asli gitu lah. Dari situ baru saya mempelajari agama-agama yang lain. Kemudian saya juga baru tahu waktu itu Kristen itu kan dari kata Kristus. Kristus itu kan gelar daripada Yesus. Betul. Kristus itu sama Al-Masih sama Al-Masih. Cuman mungkin konsepnya sedikit berbeda gitu lah. Jadi kalau Kristen adalah gelar daripada Yesus, saya cek Yahudi. Yahudi apa? Yahudi itu dari kata Yehuda. Yehuda adalah anak keempat daripada Nabi Yakub yang ada di dalam Bible juga. Berarti Yahudi itu adalah nama daripada anak Nabi, gitu kan? Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu itu nama nabinya agama itu. Cuman yang saya perhatiin, selain daripada Yahudi ya, yang Hindu, Buddha, Konghucu, ini agama-agama yang boleh dikatakan henoteisme. Tidak murni monoteisme. Henoteisme itu artinya percaya ada Tuhan yang supreme, paling tinggi, tapi juga ada dewa-dewa di bawahnya. Yahudi murni monoteis, sama seperti Islam. Tapi gimana ya, boleh dikatakan Yahudi itu adalah agama yang eksklusif. Walaupun orang istilahnya nggak bisa masuk Yahudi, tapi di Yahudi itu ada semacam eksklusivitisme gitu ya, untuk orang-orang Yahudi ini. Dan juga di dalam Yahudi, kitabnya juga sudah saya pelajarin, banyak kontradiksi juga. Islam gimana? Islam ternyata artinya tadi seperti saya bilang, berserah diri. Bukan nama Nabi, bukan nama anak Nabi, bukan gelar orang, gitu ya. Ternyata Islam artinya berserah diri. Nah, berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Gitu. Nah, ketika saya pelajarin Qurannya, nanti kalau Eko baca nih, ternyata di Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, baru terbuktinya baru sekarang. Padahal kitab Quran ini sudah ditulis 1500 tahun yang lalu. Iya. Kok bisa terbuktinya baru sekarang gitu? Saya baru baca sampai baru habis Yunus sih. Yunus? Baru habis. Masya Allah, Alhamdulillah. Banyak, nanti kira-kira ada 1000 ayat yang berhubungan dengan sains, terbuktinya baru zaman sekarang. Mungkin terbuktinya baru 50 tahun yang lalu, mungkin terbuktinya baru 100 tahun yang lalu. Tapi tidak mungkin pada zaman Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, kemudian setelah zaman sahabat ditulis mushaf Quran, tidak mungkin ada orang yang tahu masalah itu. Terbuktinya setelah ilmu pengetahuan berkembang. Banyak ya, nanti bisa belajarin. Untuk nguatin iman Eko gitu ya. Nah, makanya nanti kita sama-sama belajar. Ada yang nggak jelas, tanya teman-temannya, tanya saya, boleh tanya. Cari informasi. Boleh. Ya. Ada pertanyaan lain? Cukup. Ya. Alhamdulillah. Ya, baik kalau begitu kita tutup ya dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa channel Donditan. Mudah-mudahan tadi kita sudah menyaksikan prosesi syahadat saudara Eko, menguatkan iman kita, juga membentengi akidah kita gitu ya. Insya Allah. Juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya. Selamat, terima kasih. Ya, Masya Allah. Jangan lupa kalau ini tanya ya. Iya. Alhamdulillah. Mau dinaikin ke YouTube ya? Nanti ngeliat aja. Sebentar ya. Gak main sosial media. Nggak main biru apa hijau, Rik? Mau di handphone lo, di handphone lo. Hah? Boleh man gue deh. Biru aja. Mau pakai peci kali? Boleh, pakai peci boleh, kalau boleh. Sebentar. Intinya ini di belakang. Apa ya? Ini di belakang. Mana? Nah, Iya bener ini. Beli nggak dipakai? Wih, ntar saya panggilnya Pak Ustadz loh. nah,
Kan mau ada tuh. Allah. Apa? Eko ini apa namanya orang Chinese bukan? Iya, Chinese. C-nya apa? Apa? C-nya Marganya, Chang. Hah? Chang. Chang. Oh, mirip ya sama Tan ya. Berarti secang dong berarti. Kalau gua setan. Masuk pakai dulu deh. Nanti pas nanti Kenapa? pas foto aja. Gak apa-apa mendingan begini. Mas Biar foto kelihatan anak metropolitan. Iya kan? Sebelumnya apa? Saya. Agamanya? Kalau dari lahir kecil Buddha. Oh Buddha. Buddha. Terus? Baru saya belajar Kristen. Oh pernah di Kristen? Ada sekitar 4 tahun lebih lah ya. 4 tahun. Tahun lebih saya baca Alkitab juga dari Taurat sampai Injil saya baca. Kejadian, tapi belum semua Injil, ya Wahyu saya baca semua. 4 tahun jadi Kristen. 4 tahun lebih lah, 4 tahun setengah gitu. 4 tahun setengah. Di gereja apa? Gereja pindah-pindah sih kok. Oh GKJJ. Enggak, maksudnya kadang di JPCC, kadang mungkin Iya itu namanya GKJJ. Ya, Gereja Kristen jalan-jalan. Muter-muter. Jadi pindah-pindah lah. Pindah-pindah. Ya, ya. Rata-rata orang Kristen pindah-pindah. Ya. Karena nggak kayak di Islam. Di Islam kita mau sholat di masjid mana aja nggak apa-apa. Gitu. Ya, baru Mama mualaf juga. Oh mama malam? Mualaf. Alhamdulillah tahun berapa? Udah lama dia. Oh. Udah lama. Koko juga yang paling besar juga mualaf. Agak sini dikit. Nah, Sekitar setahun lebih lah dia mualaf. ceritanya ntar aja deh, mendingan ya, biar direkam ya. Nah, gitu. Kalau cerita ulang udah nggak asin lagi ntar. Udah, Rik. Pakai intro aja langsung biar jadi. Marganya Chang. Aslinya mana orang tua? Saya dari Sumatera Utara masih 6 jam lagi lah. Dari kampung. Ke arah mana? Arah... Aceh? Bukan, arah mau ke Riau. Oh, arah Riau. Iya, Oke. tapi masih Sumatera Utara ujung. Oh, apa? Labuan Batu. Labuan Batu. Iya, Labuan Batu. Iya. Labuan Batu Utara kalau nggak Iya, salah. Saya pernah ke Medan, naik mobil. Iya, Pulang dari Medan kan masuk tol. iya. Keluar apa sih? Tebing tinggi apa ya? Tebing tinggi. Tebing tinggi. Iya. Kan tolnya keluar situ kan? Iya, betul. Jalan dikit lewat jalan raya, ngeliat plang. Jakarta 2000 km, udah malas duluan. Iya, iya. Emang ada tulisannya di pelang hijau ya? Iya, plang hijau. Jakarta 2000 km, udah malas aja udah. Mendingan cari pom bensin tidur. Kalau saya dari Medan naik mobil sekitar ya 6 jam sampai 5,5 jam lah. Kalau makan kan udah ada tol ya. Sekitar 360 kilo lagi. Oh, nggak jauh ya. Lumayan, jalan biasa. Berarti nggak jauh dari ini, Pematang Siantar. Pematang Siantar kan beda arah. Ke arah selatan ya? Iya, Pematang kalau Siantar. kita kan ke sana, ke arah utara. Ke arah Dumai berarti ya? Iya, dekat kalau dari kampung saya ke Bagan Batu sekitar 3,5 jam lah. Bagan Batu. Bagan Batu kan udah Riau pertama awal kan. Iya, iya, iya. 3,5 jam lah, kurang lebih ya. Iya, iya. Oh, orang situ ya. Situ banyak kan orang Melayu kan ya? Iya, Melayu, banyak Jawa juga. Oh, Jawa. Banyak juga. Oh, Jawa mah di mana-mana ada ya. Jawa. Di kampungku namanya ada kampung Jawa juga, orang Ada Jawa. kampung Jawa juga. Namanya orang Jawa semua di situ. Orang Chinese banyak di situ. Chinese kalau mau ke kota dikit ke Rantau Prapat aku sekitar mungkin 20 km ya. Oh. Jadi kalau di kampungku itu ya orang Chinese ya bisa dihitung berapa pintu aja lah. Oh, dikit ya. Dikit. Waktu itu pernah anak muda dari Pematang Siantar naik pesawat datang ke Jakarta, sampai di Cengkareng naik bus 3 jam ke Halim, sampai sini lah 3 jam lah. Sampai sini ngobrol setengah jam Sahadat, pulang lagi ke Pematang Siantar. Ya aku juga tahu kok dari YouTube juga. Saya bilang, lu ngapain jauh-jauh ke sini cuma Sahadat doang? Kok Pematang Siantar tuh kota kecil katanya. Kalau saya Sahadat di sana di masjid mana aja pasti orang tua saya tahu katanya. Nah, kalau orang tua saya ya saya udah ngomong mau saya lagi belajar baca Al-Qur'an sekarang ya sering lah baca Al-Qur'an hampir setiap malam lah. Wih, setiap malam saja nggak tiap malam baca Quran. Tiap malam baca Quran. Tuh kan? Aku udah. Ya seminggu 5 kali kayak gitu. Wih, keren. Udah, Rik? Udah rekam? Baik.